What is the red ocean? Itu adalah ya seperti kota yang sudah ada persaingan. Desa itu tidak ada. Kita masuk ke satu areal yang belum pernah disentuh in term of business opportunity. Ya, ya. Sehingga itulah fantastisnya desa, ada 75.000 yang sekarang akan berkembang, kalau nggak salah 82.000 atau 84.000 Bang. Ya. Tetapi kita ambil angka 75.000. So whatever you do in that village Bang, multiply dengan itu potensial, sangat-sangat potensial. Nah sehingga itulah desa kita sebut apa ya? Purnama ekonomi Indonesia. Itu desa. Kita bicara era ini adalah bicara 4.0, 5.0. Ya. Tidak ada satu ekonom pun berpikir adalah kesetaraan. Apa artinya 4.0 dan 5.0? Kalau kesetaraan itu tidak ada. Amanah dari Undang-Undang 45 sebenarnya founding father kita tuh mengarahkan, mendorong tuh ada kesetaraan. Ya. Sobat Panangan, kali ini saya mengundang sobat lama saya yang baru pertama kali saya undang di sini. Memang saya sengaja, karena beliau ini adalah seorang tokoh tentang kehidupan perdesaan. Jadi menariknya, dia mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk membangun 2 juta rumah di perdesaan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Dan belakangan ini dia sering sekali diundang televisi dan podcast, kemudian radio, untuk memperdengarkan apa sebenarnya latar belakang dari pembangunan rumah 2 juta ini. Sehingga kalau orang bicara pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo, nah 2 juta itu adalah pembangunan rumah di perdesaan. Nanti kan kita gali apa dasarnya dan sudah sampai di mana sekarang progresnya dan apa yang akan dilakukan seterusnya. Saya sapa dulu sobat saya. Bon, thank you Bon. Ya Bang. Luar biasa loh. Setelannya luar biasa. Jadi, Bon, saya mengikuti pertemuan kita dari awal diperkenalkan oleh Pak Hasim. Dan di sini pada waktu itu Pak Hasim bicara mengenai akan ada Kementerian Perumahan untuk mengkawal pembangunan 3 juta rumah. Dan setelah saya ikuti presentasi pertama kita ya di kantornya Pak Hasim, belum terlalu saya dapat apa intinya gitu kan. Kemudian di situ ada Dewan Pakar dari Gerindra kan, Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Rahmat Pamburi yang sekarang Bappenas, terus Dadan Hindayana yang sekarang Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi setelah kita ketemu dengan Pak Prabowo, lalu Anda membuat presentasi ya cuma sedikit, langsung ditangkap oleh beliau. Tentu Pak Hasim kan punya alasan dong. Setelah dilihat diskusi kita sudah matang, pada hari itu ya udah kita ke sana. Itu tanggal 6 Mei itu. Tanggal 6 Mei 2023. Ingat saya. Nah, saya mau tanya dulu, apa sebenarnya latar belakang mengapa 2 juta rumah di perdesaan ini dilakukan oleh Prabowo? Dia bilang, ya udah jalankan, bikin satgas. Nah itulah sekarang. Apa sebenarnya dasarnya, filosofinya? Saya mencoba memahami presiden kita, Pak Prabowo. Saya mengikuti beliau dari tahun, terus terang Bang, dari tahun 90. Oh. Ya, di tahun 96 kalau nggak salah. Beliau bikin SMI, ya, Satria Muda Indonesia. Beliau memahami akan ada mosi tidak percaya dengan militer, harus ada kekuatan alternatif rakyat. Beliau berpikir rakyat. Ya. Nah, pada saat itu ya saya pengusaha, tapi saya concern, saya melihat beliau ini akan tokoh masa depan. Oh. Mulai dari tahun 2002. Kebetulan bisnis saya juga ada di Jordan nih, makanya company saya kan Minang Jordan Indo. Minang Jordan Indo ya. Sehingga saya mendapatkan juga cerita dari keluarga kerajaan di Jordan ya, tentang beliau ya. Oh. Tekadnya hanya balik
dan ingin membangun Indonesia, mengentaskan kemiskinan. Berangkat dari situ saya ikuti terus perjalanan beliau. 27 tahun itu? Iya. Dengan sahabat saya ya, almarhumah Bu Rahmawati. Kita suka berdialog. Rahmawati Soekarno Putri ya. Kita suka berdialog tentang Pak Prabowo. Ya, kadang-kadang di sekitar kalangan Pak Prabowo kan melihat Pak Prabowo harus tegas, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo ragu, ya kan. Beliau ini paham, ya. Dia nggak bisa mengikuti keinginan para sahabat sekitarnya, ya. Karena beliau ingin mencapai. Sehingga di 2008 di konvensi Golkar dia ikut, di 2009 dia ikut Pilpres ya, 2014. Sehingga ada kadang-kadang sebagian mengolok-olok ya, ini orang kok berambisi banget ya. Iya kan? Iya. Kok Prabowo ini sangat berambisi untuk memiliki kekuasaan. Ada yang tidak paham. Jika beliau ada ambisi, ambisinya beliau itu adalah mengentaskan kemiskinan, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Harus mengambil kekuasaan, harus memiliki kekuasaan supaya bisa. Sehingga itu sebenarnya yang terlihat dia berambisi untuk memiliki kekuasaan, tidak. Nah, saya pun tertarik dengan beliau. Beliau hanya kan begini Bang ya. Kakeknya siapa? Pak Margono. Ya. Tokoh. Ya kan, pendiri bank ekonom, sentral. pendiri bank sentral. Siapa pamannya yang gugur dua? Ya, yang disematkan namanya kepada Pak Prabowo Subianto, satu lagi Suyono. Hasim. Kalau nggak salah, saya dengar dari Bu Rahmawati. Ya, beliau waktu masih kecil berdua suka dibawa ke makam pamannya. Ya kan? Ini saya dengar cerita ya. Dibilang jangan paman kamu, dua paman kamu ini mati ya, they're dying in vain gitu loh, mati cuma sia-sia. Mungkin itu terbentuk ya. Nah, mereka dari London, UK, kebayang nggak Bang? Sekarang orang besar di London, tamat ya SMA di sana, bercita-cita masuk tentara. Pada saat tahun 70-an mungkin, late of 90s lah. Ya kan? Kepikir nggak sih? Kalau ada orang Indonesia dia besar di luar, dia ingin masuk ke university kan? Mengingat bapaknya juga tokoh ekonom. Kesempatan untuk mengambil sekolah terbaik. Ada yang milih untuk masuk ke tentara. Setelah itu apa? Nggak ada ordal tuh. Dan Kopassus pada saat itu sangat sulit. Beliau memilih jalan itu. Nah, itu yang banyak yang tidak tahu perjalanan hidupnya. Saya bukan diceritain, saya menggali ya. Saya membaca buku Pak Margono. Ya kan, saya membaca buku Pak Sumitro. Bapaknya. Ya ada pemikiran sosialis di sana. Iya, betul. Ya kan, bagaimana berpihak kepada rakyat. Nah itu yang saya gali terus. Tahun 2014 beliau running lagi. Timnya mereka menyiapkan program ekonomi gitu ya. Jadi karena kehendak itu kita Bang sama-sama Bang di tim kan kita harus menerjemahkan. Kalau Pak Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan, kemiskinan kita belum pasti Bang angkanya 25 juta. Kita suka mengambil data dari Bank Dunia. BPS. Ya tapi kita nggak usah ributkan lah, kita ambil angka ini, figur 25 juta. Nah kalau kita pengusaha atau kita ekonom, kita ngitung nih 25 juta, ini kos yang sangat besar. Bisa, tapi berapa puluh tahun. Ya kan? Untuk mengentaskannya. Iya. Ilmu yang simpel adalah sebenarnya kalau kalau kemiskinan itu rendah, inflasi kita rendah. Kalau inflasi kita rendah, pasti investasi kita masuk. Investasi kita masuk, foreign exchange yang masuk sehingga mata uang kita kuat. Itu teori simpel. Kosnya berapa? Ya kan. Nah, kan kita harus cari pembenaran, Bang. Pembenarannya di mana? Sehingga saya pun melihat pasal 33 ayat 3 itu karena beliau suka bicarakan itu dari puluhan tahun, Bang. Itu pasal favorit beliau. Nah, kami ya sama-sama, Bang, kita berdua mengulik kan. Apa sih di dalamnya pasal 33? Apa sih yang tertinggal? Yang tertinggal itu adalah hasil kekayaan itu harus dibagi semuanya. Itu yang kita berdua lihat kan. Dan tim lihat ada Irawan Ronodipuro. Kan kita gali bersama.
Semuanya udah Ya. dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Ya. Tetapi apa yang belum? Ya, makanya yang menarik kan gini. Saya diperkenalkan sama Pak Hasim, ketemu Boni, ketemu yang dewan tadi segala macam. Tapi maksud saya, waktu Boni ngomong sama Pak Prabowo dan Pak Prabowo sangat serius membahasnya, berapa biayanya? Kan gitu. Nah, jadi artinya kalau bagi saya ini murni pemikiran kamu. Artinya menerjemahkan apa yang Anda lihat dari Prabowo kan. Jadi yang saya mau tanya lagi lebih dalam, apa dasarnya harus melalui pembangunan rumah? Ah, itu yang menarik. Kita tarik ke belakang Di sedikit, desa Bang. ya. Iya, Oke, kita ya. tarik ke belakang. Baik. Saya, Bu Rahmawati Ya. almarhumah, Pak Sudir Santoso almarhum, Ya. dan beberapa kawan-kawan. Memang kita pemerhati desa. Oh, Sebab kita ada bentuk tuh, Bang, Parade Nusantara, Bang. Parade Nusantara. Iya, Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Oh, Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Di situ dengan ada latar belakang macam-macam lah, politikus, pengusaha, tetapi kita concern terhadap negeri ini, ya kan. Nah, kita lihat desa ini banyak masalah, Bang. Ya. Kalau orang bisnis, Bang, bilangnya gini, setiap ada masalah itu business opportunity. Iya, iya. Sehingga kalau kita masuk desa banyak masalah, artinya banyak bisnis dong. Betul. Iya kan? Iya, iya. Nah, dari situ kita memahami ada 3 pilar, Bang. Ya. Pilar pertama itu adalah kapitalisasi. Ini pemikiran kita ya, Ya. kan kawan-kawan. Pilar pertama itu kapitalisasi. Pilar kedua itu adalah komersialisasi. Ya. Pilar ketiga itu adalah industrialisasi. Ya. Nah, apa sih kapitalisasi ini? Hmm. Ya kan, what should we capitalize? Yes. Desa tidak ada undang-undang. Kawan-kawan bergeraklah. Oh, membuat undang-undang. Ya, dimulai tahun 2007. Oh, jadi kamu udah berperan di situ ya? Dari 2005 kita udah bicara tentang undang-undang desa, Bang. Iya. Nah, di 2007 mulailah ini dipelopori oleh Gerindra untuk menggiring itu diparipurnakan, Bang. Iya. Terus 2009 terus sampai akhirnya 2014 itu Profesor Nur Hayati Assegaf menjadi Ketua Komisi 9. Iya. Yang menyetujui untuk dilakukannya rapat paripurna tentang undang-undang desa. Dari 9 partai hanya 1 partai yang tidak menyetujui, yaitu PDIP. Iya. Catatannya ada, Bang. Menarik. Ya. Tetapi saya nggak bicara seluruh PDIP tidak setuju. Iya. Enggak, banyak tokoh-tokoh di PDIP juga yang mensupport kita. Salah satunya Budiman Sujatmiko. Iya. Ya kan. Nah, lahirlah Undang-Undang Desa. Ya. Ya, dengan secara singkat nih, lahirlah. Pak SBY menyetujui. Berhasillah kapitalisasi ini. Ya kan. Setelah sekarang kita melakukan Undang-Undang Desa, sekarang kita bicara komersialisasi. Ya. Apa ini? Ya, dana desa. Ya. Setiap desa memiliki 2 miliar. 1 miliar awalnya. Oh iya, 1 miliar. Ya. Ya kan, kita harus komersialise ini. Ya. Berhasil. Terakhir inilah setelah kita ada undang-undang desa, kita harus industrialisasi. Iya. Nah, ini yang kita ajukan gagasan ini. Apa itu industrialisasi? Kita ada kemiskinan yang 80% yang kita yakini ada di desa. Ya kan? Ini cita-cita Pak Prabowo. Kita ini bukan siapa pemikirnya, Bang. Ini kita kolektif lah. Iya. Kolektif, tetapi kita melihat Pak Prabowo cita-citanya. Kita hanya mengingatkan. Iya. Pak, orang desa tuh 80% dari 25 juta itu adalah di desa. Abang hadir di situ, depan Presiden. Kita bicara. Nah, setelah itu kita bilang, industri apa yang memiliki drive growth yang tinggi? Properti. Abang toko properti. Iya. Nah, kan kita sama-sama bingung kenapa properti itu tidak hadir. Iya. Nah, kita coba menerjemahkan kepada Pak Prabowo. Singkat kata lah, udah berkali-kali yang kita jelaskan di beberapa lain acara. Singkat kata tuh permasalahannya kan di desa itu tidak ada slip gaji. Maka perbankan tidak hadir. Informal sektor. Nah, kita bilang, Pak, berangkat dari pasal 33, Pak, yang belum dijalankan adalah, ya itu yang belum dijalankan itu adalah kesejahteraan hasil itu untuk masyarakat semuanya. Ya. Kan kita bicara, beranikah Bapak? Ya. Ya kan?
untuk menjadi presiden ke-8, ya kan, untuk menerbitkan satu kepres Ya. yang dapat membayarkan setiap anggota orang miskin itu sebulan 600.000. Ya. Karena selama ini kita mendapatkan subsidi energi BBM senilai 720.000. Ya. Selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun. Itu yang beliau bilang. Iya. Betul tuh. Ya. Oh, itu dia. Saya Dia dengar gebrak itu. meja kan. Betul itu. Dia bilang. Nah, ini bukan beban yang kita coba memahami beliau. Ya. Pintu masuk secara hukum Ya. sudah jelas di pasal 33 ayat 3. Berangkat dari keadilan sosial. Ya. Dasar itulah Pak Prabowo memutuskan pada saat itu, dan untuk mendengarkan kita terus nih. Betul. Seterus itu apa? Kan itu. Ya. Pak, ini bukan menjadi beban. Ini mungkin yang menjadi subsidi produktif. Ya. Ya. Dengan 600.000 itu, dengan ada kepastian negara membayar, tentu perbankan akan hadir. Ya. Kita jam bicara sebenarnya likuiditas, Bang. Pihak luar juga bisa channeling. Ya. Ya. Usulan kita kan waktu itu, ingat kan Abang, 10 juta Bang. Ya, memang. Ya. 10 juta. Ya. Nah kalau 10 juta itu yang kita hasilkan apa? 4,6% pertumbuhan ekonomi Bang. Karena akan hadir 1.000 triliun. Ya. Kalau 100 juta satu rumah, 1.000 triliun PDB. Ya. Ya kan. Kalau 20% dia untung, ada 200 triliun langsung tuh. Berputar. Di 1 tahun berputar. Dan ketiga, ya angka kemiskinan drastis 10 juta. Ya. 10 juta. Di samping ada 185 industri yang akan hadir, 185 chain. Yang Pak Hasim ketua kita kan selalu bilang. Ya. Dan selalu ingatkan saya, sebutkan itu. Ya. Ada 185 chain ekonomi yang akan hadir. Namun suatu saat kan Pak Hasim memanggil kita juga dengan Pak Burhanuddin Abdullah. Ingat nggak Bang kita berempat? Ya, betul. Kita nggak ada likuiditas. Ya, ya, ya. 1.000 triliun nggak ada. Akhirnya mulailah dari 3 juta. 3 juta, ya. Tapi Pak Presiden seingat saya pada tanggal 6 Mei itu Bang, yang kita presentasi dihadiri beberapa puluh orang. Ya. Ya. Ada rektor dari Unhan. Jenderal. Dan para tokoh ya. Beliau kan benar-benar bilang, ini yang akan saya ambil. Ya. Saya sepakat ini. Ya. Ada nggak dananya? Beliau bertanya kepada Pak Anggito. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya, ya. Ada nggak kita dananya? Sewaktu Pak Anggito dengan beberapa rekan ekonom menghitung, saya memperhatikan Pak Prabowo memainkan jarinya di meja. Ya, ya. Akhirnya dia bilang, gini deh, kalau kita nggak ada dana, kita cabut aja Petralite. Ya, ya. Subsidi Petralite. Ya, ya. Udah, saya tetapkan. Kan begitu. Ya, betul. Nah, pada saat itu pula beliau menanyakan ada pro dan kontra tidak? Ada apa? Apa kontranya? Kami suka dibilang terlalu memanjakan rakyat miskin. Ya. Dengan memberikan uang itu. Siapa yang bicara? Ingat nggak Abang bilang? Ya. Dia bilang, siapa tuh yang bicara? Ya. Itu neolips. Beliau mengatakan, Iya, iya. saya bersedia untuk menjadi presiden Iya. yang demokratis dan sosialis. Karena mimpinya untuk menyelesaikan pengecahan kemiskinan. Iya, iya. Ada lagi nggak masalahnya? Ada Pak. Kenapa? Kita program ini bisa mengancam marwah Bapak sebagai presiden. Oh, apa itu? Kan beliau nanya. Iya, iya. Apa itu? Kenapa? Karena kalau perumahan ini nggak jadi, Pak, nama baik Bapak. Kan beliau nanya. Iya, iya. Nah itu gimana? Iya, 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 iya. Nah, kita mengingatkan, Pak, presiden tidak membangun rumah, negara tidak membangun rumah. Presiden memberikan kebijakan untuk kepastian pembayaran dengan melakukan subsidi. Ya. Negara bikin peraturan, ekosistem yang akan membangun rumah. Iya, iya. Karena presiden pertama kali yang membangun rumah adalah presiden ke-8 jika Bapak menyetujui kan Iya, gitu. iya. Presiden sebelumnya itu, Bang, hemat saya, Bang ya, tidak pernah, Bang, hanya memberikan relaksasi. Ya, ya.
Bahkan Pak Prabowo menanya kepada kami kan, loh bukannya Pak Jokowi membangun 1 juta? Tidak Pak. 1 Iya, iya. juta itu adalah memberikan satu relaksasi Iya. dengan yang dikenal adalah FLPP. Nanti kita Betul. bahas tentang FLPP Betul, Pak. betul, betul. Oke, bagaimana pelaksanaan ke bawah? Hmm. Beliau concern. Jangan ide yang bagus akhirnya pelaksanaan di bawah akan rusak. Itulah lahirnya program itu, dan beliau malam itu langsung membentuk Satgas. Iya. Malam ini saya minta, ya kan, dan saya putuskan Satgas dibentuk itu pas jam 11 malam, Bang. Iya, iya. Pak Hasim jadi ketua. Pak Hasim ketua. Dan malam itu juga tercetus Iya. bahwa Kementerian Perumahan Harus diadakan kembali. Dan Satgas untuk menyiapkan, mempelajari masalahnya apa, belanja masalah dan menyiapkan program-program dan segala solusinya yang solutif. Ya. Saya rasa kita sama-sama menyaksikan Pak Prabowo tidak membutuhkan waktu 1 jam atau hari untuk berdiskusi. Langsung, Bang. Abang melihat sinar matanya. Iya. Iya kan? Sampai dia bilang, tidak, saya bersedia. Itu saya benar-benar merinding, Bang. Merindingnya itu ya, bukan di sini, Bang, di kepala. Yang dia bilang, saya bersedia untuk menjadi presiden. Ya kan? Yang demokratis dan sosialis. Iya. Saya rasa itu, Bang. Iya, dan satu lagi yang menarik, waktu kita dipanggil ke Magelang, dia ambil kertas. Jadi berapa tadi itu? Jadi 2 juta itu berapa? Kayak luar biasa. Jadi concernnya dia itu nggak pernah luntur gitu tentang apa yang sudah diyakini sama dia untuk dijalankan gitu, Pak. Tolong bikin perpres ya, tolong ya, siapkan perpres, kan gitu. Ya, contohnya kan begini. Di Magelang itu kan dalam program retreat, Pak. Iya. Ada nggak waktu untuk lain? Kan nggak ada. Itu dia. Program retreat saya sudah agendanya, rundown-nya saya rasa sudah diatur. Iya, Dari ketat. mereka bangun pagi, siang, Iya. ini. Dan Presiden kan tujuannya untuk menyatukan. Bounding one to others dalam kabinetnya. Kok kita dipanggil? Iya, makanya. Malah kita kaget kan. Pak Hasim memberitahukan saya kepada abang juga. Ya, ditelepon lagi di Medan. Iya. Siap-siap kita dipanggil Presiden ke Magelang. Pagi-pagi. Dan kita nggak dikasih waktu untuk 2 hari 3 hari. Besok. Oke Pak, kan gitu. Kita telepon-teleponan kan? Iya. Magelang bukannya mereka sibuk. Iya. Yang lebih ininya, khususnya, beliau mengirimkan pesawat khusus ya. Khusus private jet. Iya, untuk Airbus. Iya. Yang diisi hanya 5 orang. Iya. Luar biasa. Kita gitu kan. Iya. Suatu kita hadir di sana, ada berapa menteri kabinet ya Bang ya? Ada Nusron Wahid, Pak Syafri Samsudin, kemudian Maman Supratman. Ya, Maman Supratman, Bapak Aris Masdudianto. Ya. Muarar Sirait, ya. Fahri Hamzah, ya. Budiman Sujatmiko, dan Budi Ari. Ya, berarti udah 8 menteri. Ya. 8 anggota kabinet. 8 duduk kita, Abang, Pak Hasim, saya, Irawan Donodipo. Ya. Dan Nixon itu pun. Karena kita usulkan untuk kita bawa. Pada saat itu beliau dengan kesibukan itu menyempatkan untuk menerima rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Dan pada saat yang bersama, Presiden menyerahkan kepada Menteri Muarar. Apa tuh 18? Kan dia baca. Dan dia kasih jempol habis dia baca. Dan beliau mengatakan siapkan untuk persiapan Pepres atau Kepres. Kita harus beliau minta untuk kita pelajari. Kalau Pepres siapkan, kalau Kepres siapkan. Dan dia putuskan saya nggak bisa 720.000, 600.000 pada saat itu. 2 juta. Disitulah kita sempat bicara dengan Wamen Fahri Hamzah. Karena beliau juga adalah mantan dari anggota Satgas, sama-sama tim kita. Dan beliau dengan pengalamannya di DPR
yang cukup lama, kita minta masukan beliau untuk juga mempersiapkan Pepres. Iya. Saya rasa itu. Iya. Dengan segala kesibukannya, ya. beliau undang kita ke Magelang. Ya. Nah, kembali ke concern-nya Boni tentang perdesaan ya. Ini kan ongoing progress untuk jalan. Apa yang Anda bayangkan dengan efek atau impact dari pembangunan 2 juta itu yang direct secara fisik di lapangan? Bang, puluhan tahun mungkin ya. Ya. Kalau abang suatu saat saya akan bawa ke desa. Ya. Saya juga orang kota berpikir. Saya mendidik anak saya bawa, Bang. Ya. Saya bawa. Mereka pendidikan di UK, tapi tiap liburan saya bawa. Saya ajarkan ke anak saya. Gini. Bagaimana kita pertama harus bersyukur. Bersyukur tidak dilahirkan dari rahim orang desa. Ya. Dia nggak ada pilihan, Bang, anak-anak kita. Harus lahir dari mana. Ya. Begitu juga kita. Ya, dari orang tua kita. Orang tua kita. Saya dilahirkan di Jakarta. Root saya adalah Sumatera Barat. Tapi satu hal yang saya merasa beruntung sewaktu saya masuk ke pelosok, ke pedalaman. Yang renungan saya itu adalah saya bersyukur tidak dilahirkan di situ. Tapi buat orang desa, perkataan ini akan menyinggung dia. Iya. Dia merasa dia bersyukur lahir di desa kan gitu. Iya. Kenapa? Kita bicara era ini adalah bicara 4.0, 5.0. Ya. Tidak ada satu ekonom pun berpikir adalah kesetaraan. Apa artinya 4.0 dan 5.0? Kalau kesetaraan itu tidak ada. Amanah dari Undang-Undang 45 sebenarnya founding father kita tuh mengarahkan, mendorong tuh ada kesetaraan. Ya. Nah, kesetaraan itu apa sih, Bang? Kalau di kota itu ada rumah sakit, ya ada klinik dan puskesmas. Ya. Puskesmas itu judulnya Pusat Kesehatan Masyarakat. Abang coba hadir ke puskesmas. Itu yang ada apa? Tensi dan tabung gas, oksigen. Saya suka bilang itu. Saya bilang sama putra saya, anak saya. Saya bawa dia, ini puskesmas. Kepanjangannya Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini harusnya Putati. Apa itu ya Putati? Pusat Transit Manti, saya bilang. Kenapa? BPJS sekarang, Bang. Yeah. Mereka harus ada pengantar dari puskesmas. Yeah. Kalau orang dapat serangan jantung jam 8 malam, puskesmasnya tutup. Yeah. Nah, inilah yang saya melihat kesetaraan ini belum ada. Perumahan real estate ada, desa nggak ada. Yeah. Bioskop di kota ada, desa nggak ada. Banyak yang mereka tidak menikmati apa yang kita nikmati atau yang kita alami. Ya terus terang lah, Bang, saya waktu muda ya, abang juga pernah muda lah. Kita pacaran di bioskop, kita pegangan tangan kan kita. Ada satu perasaan yang bahagia ya. Itu dirasakan nggak sama anak desa? Enggak, Bang. Karena nggak ada bioskop puluhan tahun. Sehingga tergugahlah saya bilang, too many problem in desa yang harus kita hadirkan. Artinya too many business will be generated. Itu yang saya pikirkan. Kalau satu desa abang bisa berpikir, saya bisa bikin 10 juta per bulan. Ya, Bang ya? Abang bilang, wah ini ada bisnis nih. Saya bisa generate 10 juta nih per bulan. Bang, kita punya 75.000 desa. Jika abang lakukan hal yang sama, berapa, Bang? 75 kali 10 juta. 10 juta. 75.000. Iya, 75.000 kali 10 juta. 75 miliar, Bang. Ya. Terpikir nggak? Nah, saya pedagang. Saya melihat, apakah saya saja yang melihat ini? Ini Blue Ocean, Bang. Ya. Ada satu buku yang terkenal. Itu Blue Ocean. Wah, kita cari itu. Saya juga ikut cari. Saya dapat akhirnya di Finland. Di mana-mana udah habis. Oh iya? Iya. Pas saya baca. Saya satu merasa nyesal baca. Kenapa? Buang waktu. Karena sebenarnya ini kita tahu. What is the Red Ocean? Itu adalah ya seperti kota. Yang sudah ada persaingan. Desa itu tidak ada. Kita masuk ke satu areal yang belum pernah disentuh. In terms of business opportunity. Ya. Sehingga itulah fantastisnya desa. Ada 75.000 yang sekarang akan berkembang. Kalau nggak salah 82.000 atau 84.000, Bang. Tetapi kita ambil angka 75.000. So whatever you do in that village, Bang.
multiply dengan itu potensial, sangat-sangat potensial. Yang orang lupai bahwa 270 juta, even ini Bang ya, orang-orang dari luar negeri, ya, Western, mereka menganggap kita the fourth largest country. Kita adalah pasar yang empuk. Mereka lupa Bang, 270 juta itu minimum 60% itu dari desa Bang. Atau 70%. Kalau kita kali 270 juta, katakan 70%, itu seperti nearly 160 juta populasi ada di desa. Artinya, dunia tidak mengattack the 270 million market. Dia hanya Nike atau apa, ya kepada kota. Jakarta 18 juta. Malah ada 160 juta ini pasar. Nah itu yang sebenarnya menggelitik khususnya saya Pak Bang dengan kawan-kawan pada gitu. Parade Nusantara. Parade Nusantara. Kita bicara adalah kebangkitan ekonomi desa. Nah Pak Prabowo melihat ke sana. Dan Pak Prabowo juga yang salah satu inisiatornya Parade Nusantara kok. Oh. Dia. Yang sewaktu pendiriannya beliau hadir. Oh. Pak Hasim juga hadir. Ya. Pak Dasko juga hadir. Ya. Riza Patria juga. Pada tahun sekretaris itu tahun 2007-an, Bang. Oh, tahun 2007. Nah, sehingga itulah desa kita sebut apa ya? Purnama ekonomi Indonesia. Itu desa. Nah, jika 2 juta rumah ini dibangun di desa, kan orang bilang mana mungkin? Kan kita bagi 75.000. Ya. Oh, kita bagi sekitar 25, 26. Ya. Kalau terjadi pembangunan itu, Bang, nomor 1, Bang. Orang desa itu puluhan tahun tidak diperhatikan. Psychological-nya, Bang. Ya. Ada hope. Akan bangkit ya. Ada hope di situ. Ya. Seperti pemerintah kita memberikan apa ya, pengumuman, akan saya hadirkan internet. Tapi pertama kali Jakarta Pusat dulu ya. The rest kita menunggu. Iya. Ada hope di situ. Iya. Dia sudah mulai. Dia akan pasang itu seluruh areal kan. Itulah yang Pak Prabowo coba lakukan. Iya. Satu kepastian yang dijawab oleh Pak Prabowo. Ada satu kepercayaan dari masyarakat desa yang ingin tumbuh. Ini dijawab dengan dihadirkannya UMKM. Pak Prabowo sudah mengatakan harus UMKM yang membangun. Ya. Bergeraklah di situ secara ekonomi. Ya. Kita bisa jabarkan panjang itu. Dari dampak pembangunan 25 ya ada orang yang jualan nasi, ya kan, jualan minuman. Nah, dalam program ini Pak Prabowo juga akan menjadi presiden pertama, Bang, yang akan bisa mengaktifkan BUMDes dalam satu program. Ya, Bang, sewaktu Undang-Undang Desa itu turun, kita usulkan badan usaha milik desa. Karena kita lihat ada perusahaan daerah ya, Perusda. Disepakati pada saat itu. Lahirlah BUMDes. Ya. Tapi itu cuma nama, Bang. BUMDes itu cuma nama. Karena badan usahanya juga nggak ada. Kalau kita bilang sama kepala desa, kok you nggak bangun bikin badan usahanya? Saya keluar duit, orang desa keluar duit 12 juta aja udah mahal tuh, Bang. Iya. Pertanyaannya dia, kalau saya udah buat, saya dagang apa? Iya. Paham nggak, Bang? Iya, tahu. Iya. Ini badan usaha milik desa kita buat nih. Iya, dengan hadirnya 2 Dia juta. lihat di desanya nggak ada apa-apa. Di desa tetangganya, mungkin desa tetangganya ada aktivitas ekonomi, kita bisa jualan kan gitu. Karena when they look around, nggak ada aktivitas ekonomi, dia nanya buat apa? Iya. Nah sekarang Pak Prabowo, khususnya Pak Hasim, kan ketua kita kan pengusaha, Bang. Iya. Ekonom. Iya. Artinya apa? Waktu itu dilihat bagaimana BUMDes ini menjadi distributor. Iya. Sehingga dari produsen kaca, katakan, Langsung. dia menunjuk BUMDes itu. Sehingga barang yang akan masuk itu kan murah, Bang. Ya.
Nah, kalau ada 185 produk, artinya setiap BUMDes ini akan kulakan 185 item. Iya, iya. Sepakat nggak kita? Iya, sepakat. Dia nggak keluar modal. Sehingga UMKM yang membangun ini beli dari sini. Murah nggak? Murah. Sehingga profitnya mungkin lebih dari 20%, Bang. Iya. Karena material ini langsung dari pabrik ke BUMDes. Distributor, ya. Oh, kok nggak usah bayar? Kan gitu. Kan konsinyasi. Nanti mungkin kementerian atau presiden akan memberi peraturannya. Ya. Begini, kebayang nggak abang kalau punya pabrik kaca, mau jualan nih, mau dagang, kan harus ada distributor. Kalau nggak ada agen distributor, gimana abang jualan? Iya. Memiliki satu agen distributor, itu ya biaya, Bang. Abang harus keluarkan biaya gudang atau apa. 1.000, itu, jadi kalau kita dalam bisnis, Bang, oh produk, distributor lu berapa? Berapa banyak? Kalau kita bilang baru 100, nggak keren nih. Iya. Kalau orang bilang, saya ada 2.000 distributor, wah itu keren nih produk. Iya, iya. Ya kan? Kuat nih marketingnya. Abang bayangkan nggak, Pak Prabowo secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada seluruh produsen bisa memiliki 75.000 distributor di seluruh Indonesia. Iya. Tanpa keluar uang. Kita suka ngomong begini, kalau program ini sudah selesai, katakan ini produsen paku, Bang. Kalau setiap BUMDes itu, kan tentu juga ada lah orang bangun rumah kan di sana. Iya. Ada yang beli 1 kilo aja, Bang, 1 kilo paku. Kali 75.000 itu 75 ton nggak, Bang? Iya. Per hari. Betul. Ini luar biasa. Impactnya. Malah setelah kita dalami bersama abang dan tim, kita menemukan juga benefit-benefit lainnya kan. Ya, multipliernya. Gila ini, Bang. Maka konsep subsidi produktif itu sudah bisa kita buktikan. Ya. Dengan satu kebijakan, beberapa hal bisa selesai. Urbanisasi selesai. Ya kan? BUMDes tanpa biaya. Dia bisa aktif 75.000 BUMDes itu. Ya. Nah, sehingga kalau pertanyaan abang, apa dampaknya terhadap kalau ini hadir di desa? Itu, Bang. Ya. Kesetaraan, kepastian. Ya. Mereka memiliki kepercayaan diri. Ya. Mengaktifkan BUMDes. Ya. Dan akan hadir 185 industri. Kenapa kita bilang akan hadir? Begini, Bang. Kalau sekarang toko cat ini ada di Medan atau Surabaya, sementara desa itu ada di daerah timur, Maluku atau apa, kan mahal, Bang. Akhirnya akan ada pabrik di daerah Maluku, Timur, dan semuanya. Di Sumatera. Ini secara tidak langsung Pak Prabowo memberikan blue ocean ke para produsen, Bang. Nah, kalau di desa itu akan hadir 185 industri, akan hadir membuka lapangan kerja kan, Bang. Artinya akan ada slip gaji kan. Ya. Itu kan menjadi satu apa? Pasar baru untuk MBR. Nah, kawan-kawan Ray dan Apersi, Apernas, Himpera kan awalnya tidak mendukung. Iya, karena dianggap bersaing, padahal bukan. Kita ingatkan, Pak Prabowo ini menjamin pasar untuk Anda setelah 10 tahun ke depan. Ya. Karena setelah program ini 10 tahun ke depan, akan ada, kan konsepnya ini, konsep Pak Prabowo ini kan memaksa negara untuk menghembuskan nilai ekonomi 2.500 triliun kalau 25 juta. Ya. Kalau 100 juta. Mau ini 5 tahun, mau 10 tahun ya. Jadi konsep ini enforcing the state kan gitu. Untuk menghembuskan nilai ekonomi 2.500 triliun. Kalau 20% marginnya akan ada 500 triliun beredar di desa. Kalau 500 triliun beredar di desa, dalam kurun 10 tahun, itu akan menjadi apa? 1.500 triliun, Bang. Iya, betul. Artinya ada daya beli. Ya. Sehingga di desa akan ada demand untuk MBR. Mungkin bukan MBR lagi, menengah ke atas. Jangan bilang apartemen tidak akan ada di desa, high rise. Someday. Ya. Someday. Di Indonesia dulu kita bilang itu bukan kultur kita. But look at today. Iya. Someday. Jadi bagi kami, Bang,
saya balik kepada sosok Pak Prabowo, Bang. Hmm. Buat saya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu mengentaskan kemiskinan. Abang lihat Modi, India. Begitu sekarang programnya. Ya. Semuanya. Dan khususnya buat Pak Prabowo, pemimpin yang hebat. Pemimpin yang bisa menciptakan demand. Jika demand itu ada, akan lahirlah supply. Ya. That is the economic theory, Bang. Ya. Supply and demand. Ya. Semua ekonom tahu nih supply demand. Ya. Tapi intinya siapa yang mampu meng-create demand? Beliau mampu, Bang. Ya. 25 juta.